Haleluya. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kembali kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini, melanjutkan suratan Efesus dalam Efesus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan 16. Tetapi dalam judul yang berbeda, saudaraku, menjadi sempurna seperti Kristus. Menjadi sempurna seperti Kristus. Mari kita membuka Efesus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Minggu lalu kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan khususnya untuk ayat 1 sampai ayat 6. Sekarang hari ini ayat 7 sampai dengan ayat 16. Saudara-saudara, perhatikan bunyi firman Tuhan ini. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan saudaraku, tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi, perhatikan saudaraku, nanti di bagian ini yang akan saya banyak menyampaikan, bagian ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Katakan amin. Haleluya, saudara-saudaraku. Berapa tahun yang lalu saya pernah menyampaikan firman Tuhan juga dalam Efesus pasal 4 ini, saudaraku. Terutama di bagian ayat ke-11, bagaimana ada jawatan-jawatan dalam tubuh Kristus dalam pelayanan. Itu ada 5 jawatan, yaitu rasul, nabi, kemudian penginjil, dan juga ada gembala dan guru. 5 jawatan ini dikaruniakan Yesus Kristus kepada hamba-hambanya yang Tuhan telah tetapkan. Tujuannya untuk apa, saudaraku? Di ayat ke-12 itu, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, untuk melengkapi saya dan saudara. Amin. Apa yang dilengkapi? Bagi apa, saudaraku? Bagi pekerjaan pelayanan. Nah, ini perhatikan saudara-saudaraku, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jadi saudara lihat, kelima jawatan ini memegang peranan mereka masing-masing, melakukan peranan mereka masing-masing dengan satu tujuan, supaya orang percaya itu diperlengkapi dalam pelayanan, sehingga sasarannya adalah membangun tubuh Kristus. Karena kalau kita baca ayat 15, Kristus adalah kepala. Untuk kita orang percaya di seluruh muka bumi ini adalah tubuhnya. Tubuh ini dibangun oleh hamba-hamba Tuhan
yang menyampaikan firman Tuhan ini, yaitu dalam 5 jawatan ini. Ya, beberapa tahun yang lalu saya pernah sampaikan ini. Namun hari ini saudara-saudaraku, saya lebih fokus kepada kita untuk menyoroti ayat yang ke-15. Ya, ayat ke-15 saya mau baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari ya saudara-saudaraku. Perhatikan ayat 15, karena dari bunyi ayat 15 ini saya ambil menjadi tema khotbah pada hari ini. Ayat 15. Tidak, sebaliknya kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih, sehingga dalam segala hal kita makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Bagian B-nya, sehingga dalam segala hal kita makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Jadi tema khotbah pada hari ini menjadi sempurna seperti Kristus. Nah, saudara-saudaraku, tujuan utama keselamatan adalah mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula, yaitu apa saudaraku? Menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya mengingatkan dalam kitab Kejadian, ya, peristiwa jatuhnya dalam dosa Adam dan Hawa menjadi satu hal yang begitu memilukan hati Tuhan. Karena Tuhan merancang menciptakan Adam dan juga menjadikan Hawa dari tulang rusuk Adam dengan satu tujuan, yaitu apa saudara? Menjadi serupa dengan Allah. Tetapi tragedi di Taman Eden ini, dengan takluknya kedua bapak nenek moyang kita ini kepada bujukan iblis dalam bentuk ular, ya, membuat rancangan ini berantakan. Ya, rancangan ini jadi rusak, sehingga pada akhirnya kalau kita membaca dalam kitab Korintus, Adam yang pertama itu jatuh dalam dosa. Tetapi kemudian Tuhan, Allah Bapa dengan konsepnya yang agung dan luar biasa, menjadikan Yesus, mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mengembalikan manusia kepada rancangan yang semula. Dengan harga yang sangat mahal, yaitu kematian Yesus di kayu salib. Saudara, saya selalu mengingatkan kepada kita semua, mohon demi kasih Tuhan, jangan mempermainkan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Amin. Pasal 1, pasal 2 dalam kitab Efesus saya sudah ingatkan bahwa the gift, ya, pemberian Allah ini jangan kita kita remehkan, jangan kita permainkan saudaraku. Pemberian Allah, the gift of God, ya, pemberian Allah yang maha agung. Sehingga kalau nanti minggu depan sudah masuk bulan Desember, kita kembali selalu mengingatkan bahwa karena kasih Tuhanlah yang membuat hidup kita ditarik dari tempat yang hina, diberikan Tuhan anugerah. Saudara, kalau kita membaca dalam kitab Efesus pasal 4 ini, ada tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Inilah saudaraku yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia selamatkan orang-orang yang memang masuk dalam kehendak Tuhan. Bagi kita yang masih hidup di muka bumi ini, kita melalui hidup ini bukan mudah, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya hari ini saya dengan tema menjadi sempurna seperti Kristus, sorotan kita di dalam ayat yang ke-15. Ya, saudara, tadi saya sudah berkata, tujuan utama keselamatan adalah mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula, menjadi serupa dengannya. Nah, Yesus Kristus adalah representasi dari Allah yang sebenarnya. Yesus Kristus kita tahu bersama lolos, berhasil, sukses. Dengan apa saudaraku? Dengan uang? Bukan.
tapi dengan nyawanya. Dengan nyawanya, dengan kematiannya di atas kayu salib. Haleluya, saudara-saudaraku. Akhir-akhir ini saya suka mendengar ada lagu rohani yang berjudul Kasih-Mu Sempurna, ya. Kasihnya sempurna. Ya. Saudara, sempurna kata dunia belum tentu sempurna di mata Tuhan. Sempurna bagi Tuhan adalah waktu anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Maka kasih Allah, kasih Bapa, kasih agape, kasih yang sempurna bagi setiap kita. Kita tidak boleh hanya sekedar tahu dan hafal, saudara-saudara. Tapi kita harus mengingat kembali. Itulah sebabnya kalau gereja kita sebulan sekali suka mengadakan perjamuan kudus. Selalu diingatkan bahwa kalau kita masih boleh hidup ini semata-mata hanya karena anugerah Allah. Diingatkan, tidak boleh ada yang memegahkan diri dan tidak boleh ada yang sombong. Amin. Saudara, Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 7-16 yang kita baca tadi, khususnya dalam ayat yang ke-15, mengajak kita untuk mau bertumbuh di dalam segala hal ke arah siapa, saudaraku? Ke arah siapa? Ke arah Kristus. Jadi tujuan kita ada ini untuk Tuhan. Ya. Kita hidup ini untuk Tuhan, saudaraku. Kita diciptakan untuk Tuhan. Kita hidup ini untuk Tuhan, untuk Yesus yang sudah mati di kayu salib, yang sudah naik ke surga, yang nanti akan datang kembali. Nah, inilah repotnya kita sebagai manusia. Kita seringkali lupa. Gereja, pembicara di mimbar seperti saya begini, saudaraku. Karena saya termasuk dalam 5 jawatan di sini, yaitu sebagai gembala. Ya, saya sebagai gembala, saudaraku. Di sini ada maupun gembala dan juga termasuk pengajar. Saya mengingatkan saudara. Jadi kalau saya bukan membela diri saya, saudara juga tidak boleh marah dengan apa yang saya katakan firman Tuhan ini, saudara-saudaraku. Karena firman Tuhan ini benar-benar buat diri saya juga dan buat kita semua. Gitu. Saya menyampaikan firman Tuhan bukan supaya saudara menjadi sakit hati dan kecewa dan marah kepada saya. Tetapi saudara, kalau firman Tuhan menggelisahkan hati dan pikiranmu, menggelisahkan jiwa dan rohmu, puji Tuhan. Artinya apa, saudara-saudaraku? Tuhan masih sayang kepada saudara. Amin. Tuhan masih mengasihimu. Ya, kalau kita cinta Tuhan seperti khotbah kita di dalam ibadah online yang saya dengar, kalau kita cinta baca firman, kita tuh takut untuk berbuat dosa, saudara-saudaraku. Bahkan kita sudah tidak mau lagi berhubungan dengan sesuatu yang namanya dosa. Nah, itulah sebabnya pagi ini, ya, sasaran utama kita ini jelas, target utama kita jelas. Dalam segala hal kita mau bertumbuh ke arah Kristus. Kenapa? Karena dia kepala. Saya ulangi ayat 15 dalam Alkitab yang sekarang ini, ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah dia, Kristus, yang adalah apa, saudaraku? Apa? Kepala. Nah, jadi jelas, saudara-saudaraku, bahwa sasaran atau target kehidupan rohani kita, adalah apa, jadi saudaraku? Menjadi sempurna seperti Kristus. Bisa katakan amin? Bapak Ibu bisa katakan amin? Ini harus menjadi target kehidupan rohani kita. Kalau Bapak Ibu diberkati dengan secara jasmani, tentu saudara punya target-target dalam hidup ini. Ingin ini, punya ini. Sebetulnya boleh saja, tidak ada yang melarang. Tetapi saudara jangan mengabaikan target kehidupan rohani. Ada semacam di sini ada keseimbangan sehingga hidupmu harus diingatkan bahwa sasaran target kehidupan jasmani itu bukan kehidupan yang kekal, Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan berkati hidupmu dengan harta benda duniawi, dengan kekayaan jasmani, dengan pangkat jabatan, dengan gaji yang besar, dengan rumah, mobil, dan segalanya untuk memperlengkapi hidupmu agar hidupmu
dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Di sanalah saya selalu mengingatkan kita sebagai gembala di tempat ini, jangan kita memegahkan diri. Amin. Semakin Tuhan memberkati kita, semakin Tuhan menaikkan level hidup kita, maka semakin kita menunduk di hadapan Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku. Sehingga ada bagian dari Alkitab yang mengatakan seperti begini, sulit sekali orang beruang masuk kerajaan surga. Itu tidak jadi bagian kita. Kenapa? Karena kita tidak terikat dengan harta benda. Haleluya, saudaraku. Saya kalau dikasih berkat, saya tidak menolak, saudara-saudara. Dan saya memohon kepada Tuhan untuk tetap menjaga hati saya. Saya tidak tergoda dengan hal seperti begitu. Saudara-saudaraku, jadi sasaran kita jelas. Target kehidupan rohani kita adalah kita jadi sempurna seperti Kristus. Amin. Adam yang pertama gagal. Adam yang pertama ini tidak bisa melakukan kehendak Bapa. Pada akhirnya, putra yang tunggal yang dikasih oleh Bapa harus turun ke dalam dunia. Saudara-saudaraku, inilah konsep keselamatan yang kita alami. Dan banyak orang di luar Kristen tidak bisa memahami. Dan itu tidak menjadi urusan kita, saudaraku. Urusan kita adalah bagaimana kita memahami, mempercayai, dan hidup dalam konsep keselamatan itu. Sehingga orang-orang yang tidak percaya kepada Injil Yesus, mata hatinya terbuka untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara, kami sudah memasuki pembacaan dalam kitab Kisah Rasul. Saya keluarga pagi sudah masuk kitab Kisah Para Rasul. Saudara, luar biasa. Di tengah-tengah penganiayaan yang hebat, betul ya Bu Gembala ya, kita baca ya. Aniaya yang dialami orang percaya pada masa gereja mula-mula setelah kenaikan Yesus ke surga dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara, luar biasa penganiayaan. Tapi begitu luar biasa juga jiwa-jiwa yang terima kepada Yesus. Dan saya mempercayai, saudaraku, Allah yang kita sembah bukan Allah yang berdiam, Allah yang bergerak maju. Dan saya bersama Bapak Ibu dan semua kita pun mau bergerak maju demi kerajaan Tuhan. Amin. Haleluya, saudara-saudaraku. Saya ada tema yang besar yang mungkin akan kita taruh di tahun 2024, saudaraku. Yang kemungkinan, kalau memang Tuhan berkenan, kita akan ambil dalam kitab Roma pasal 12 ayat 11. Boleh Bu Gembala, atau kita mau baca sama-sama ya, kita baca bersama-sama. Roma pasal 12. Kalau Tuhan berkenan, ini menjadi ayat kita ya untuk di tahun 2024. Roma 12 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Sudah dapat? Roma 12 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Yes. Katakan amin, saudara. Inilah target kehidupan rohani kita. Caranya seperti begini. Melayani Tuhan. Ya. Melayani Tuhan yang hidup. Yang telah memberikan hidupnya buat diri kita semua. Ayo, kalau kita mau jujur, apa yang sudah kita buat untuk Tuhan, saudara-saudara? Banyak kali di antara kita lebih memanfaatkan Tuhan dibanding kita dimanfaatkan oleh Tuhan. Mari, pikiran kita benar-benar harus dibukakan, hati kita benar-benar harus dibukakan, bahwa melayani Tuhan itu sungguh sesuatu yang indah dan luar biasa, yang sempurna adanya, walaupun itu belum menandingi kasih Tuhan yang mati. Yesus mati di Golgota untuk menebus hidupku dan hidup. Haleluya. Saudara, kita mau maju. Ya, jadi saya katakan tadi bahwa sasaran atau target kehidupan rohani kita adalah menjadi sempurna seperti Kristus. Bukan seperti dunia,
Kalau dalam Roma 12, yang tadi kita sudah baca, tapi ayat keduanya, saudaraku. Saya baca untuk kita semua, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Saudara, ini ya. Jadi tolong dibaca ini baik-baik, saudara-saudaraku, bahwa kita diingatkan untuk tidak boleh serupa dengan dunia ini, tapi kita harus serupa, sama seperti Kristus. Oke, dua hal saya akan bagikan secara cepat melalui ayat-ayat firman Tuhan dalam Efesus tadi, ya. Maka kita dua hal yang ingin kita alami. Yang pertama adalah, saudaraku, kita baca ayat 11 sampai ayat 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat yang ke-13-nya, sampai kita apa, saudara, semua telah mencapai apa? Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini udah level tinggi. Level tinggi, saudaraku. Tapi tidak ada yang mustahil, kita bisa. Yang pertama, maka melalui ayat firman Tuhan pagi ini, yang pertama, kita mau mendedikasikan kehidupan kita untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Katakan amin. Katakan amin, saudaraku. Mungkin jawatan kita, jawatan Bapak Ibu bukan rasul, bukan nabi, bukan gembala, bukan guru, bukan pemberita Injil jawatannya. Tetapi dalam sikap dan hidup, saudara sebetulnya sudah memenuhi seperti begini. Saudara ngajar, ya. Saudara memberitakan Injil. Saudara sebagai pemberita Injil yang hidup bagi orang yang belum diselamatkan. Saudara mungkin tidak harus melalui pendidikan formal, masuk ke sekolah teologi atau sekolah Alkitab. Tetapi lewat gerak-gerik hidup kita, sikap hidup kita, hidup saudara dipenuhkan Roh Kudus, hidup saudara penuh dengan iman, dan saudara menjadi berkat, menjadi saksi bagi Kristus. Inilah yang saya mau katakan, yang pertama ini, kita mau mendedikasikan kehidupan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati atau full heart. Bukan part time, saudara, bukan full time, tapi full heart. Ada orang yang sibuk dalam pelayanan, tapi dia tidak menemui arti pelayanan yang sebenarnya. Saya tidak menghakimi, saudara-saudara. Saya pun sampai hari ini benar-benar, Tuhan, luruskan motivasiku dalam melayani Tuhan. Luruskan, Tuhan. Aku benar-benar ingin mendedikasikan hidupku untuk melayani Tuhan. Sehingga Roma 12 ayat 11 yang tadi kita baca, janganlah hendaknya kerajinan kendor, layanilah Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Itu yang pertama, mendedikasikan kehidupan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, ini bukan tugas pendeta saja loh ya. Saya mengingatkan, bukan berarti saya ingin share tugas, tidak. Wah, saya udah kebanyakan tugas, tidak, saudara. Ini saya mengingatkan bahwa perintah amanat agung yang diucapkan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, itu perintah yang benar-benar harus kita betul-betul resapi, hayati, dan lakukan. Bahwa kita ada di dunia ini bukan suatu kebetulan, saudara-saudaraku. Kita memang diciptakan Tuhan, ya, sejak dalam benaknya Tuhan. Bahkan sebelum ada kandungan firman Tuhan sudah merancangkan buat kita. Dan hidup kita harus benar-benar hidup yang dimanfaatkan oleh Tuhan. Amin. Bukan kita memanfaatkan Tuhan. Kita berkoar-koar, kita menyampaikan firman Tuhan untuk mencari keuntungan. Saudara-saudaraku, ini saya memurnikan terus dalam hati saya dan hidup saya. Ya, bukan soal banyak atau sedikit gereja, tapi bagaimana gereja memberi kehidupan kepada jemaat Tuhan. Kehidupan rohani tentunya di sini, saudaraku. Yang utama ya, walaupun dalam praktiknya kami sering juga mempraktikkan kehidupan membagi berkat jasmani, bukan bermaksud sombong, tidak.
Seringkali kita habis ibadah, kita makan bersama. Kita ingat, Yesus pun pernah lakukan hal itu. 5.000 orang mengalami mujizat, makan sampai kenyang. Saudara-saudaraku, bahkan dalam Kisah Rasul yang kami baca pun beberapa hari yang lalu, dalam pasal yang ke-6 kalau tidak salah ya, bahkan dulu pun rasul-rasul memilih 7 orang untuk pelayanan meja, untuk pelayanan orang miskin, ya kan? Itu ada artinya, saudara-saudara. Kita tidak boleh abaikan itu. Kita tidak cukup hanya menyampaikan firman, tapi dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita benar-benar mendedikasikan kehidupan kita untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya. Saudara lihat, bagaimana ini caranya? Bagaimana? Tentu di sini kita harus ada kesatuan iman, ada kedewasaan yang benar, kedewasaan penuh, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kalau kita tidak punya pengetahuan tentang anak Allah yang benar, pelayanan kita ini untuk siapa? Bagi siapa? Hanya supaya kita memuaskan hati kita, sehingga kita jadi orang yang sombong dalam hidup ini, saudara-saudaraku. Kita merasa mampu dalam hidup ini. Saya tidak menghakimi siapapun. Saya lebih suka menghakimi diri saya sendiri, karena saya memang banyak sekali yang harus dibenarkan dalam hidup saya, yang harus diluruskan dalam hati saya. Mari sama-sama, saudara-saudaraku. Sekali lagi, demi kasih Tuhan yang hidup, demi Tuhan yang hidup, demi kasih Tuhan, kita mau mendedikasikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, saudaraku, ya, dalam ayat 14 sampai 16, saya baca untuk kita semua, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, kalau yang pertama tadi melihat firman Tuhan, kita mau mendedikasikan kehidupan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati, maka yang kedua ini saya tulis, maka kita mau menjadi bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Amin. Kita tidak bisa selamanya jadi anak-anak, saudara-saudara. Pertumbuhan jasmani itu pertumbuhan yang natural, ya. Jadi terlepas daripada asupan gizi yang diberikan, orang pasti akan bertumbuh. Ya, ini saya bicara ini tidak ada kematian di sini maksudnya. Jadi anak kecil, ya umur 1-5 tahun, dia akan naik tingkatnya. Jadi umur 6 sampai 12 tahun mulai masuk remaja, ya, bertumbuh. Ada pertumbuhan jasmani. Kemudian masuk pemuda, ya kan? Kemudian dia masuk usia 20 tahun ke atas, ya, menemukan pasangan hidupnya, kemudian menikah dan memiliki anak. Ada pertumbuhan jasmani, ada pertumbuhan kehidupan dalam hidup dia. Yang saya bicarakan di sini adalah melalui firman Tuhan hari ini, kita mau menjadi bertumbuh dan dewasa dalam Tuhan. Itu bukan secara natural, tapi itu betul-betul melalui proses kehidupan. Haleluya, saudaraku. Dalam kitab Ibrani ada tertulis bahwa ada orang yang hanya bisa dikasih susu. Saya tidak catat ayatnya, ya, karena belum siap untuk menerima makanan keras. Makanan keras hanya untuk orang yang dewasa. Saudara-saudaraku, mau sampai kapan kita jadi bayi rohani? Hah? Mau sampai kapan? Ditimang-timang terus, ya? Nggak mungkin, saudara-saudaraku. Ayo, kita harus bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Efesus 4 ini, saudara-saudaraku, kita harus bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia yang adalah kepala. Jadi kita tidak boleh ketinggalan di sini, saudara-saudaraku. Amin. Ayo kejar, semangat. Masih ada 1 bulan lagi masuk tahun 2024. Ya, hendaklah kerajinanmu jangan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya, saudara. Sampai kapan, saudara, kita mau jadi anak-anak
mau dielus-elus, mau dimanja-manja. Nggak bisa, saudara. Hidup ini penuh dengan segala tantangannya. Nggak bisa. Tidak selamanya engkau bergantung kepada pendeta atau hamba Tuhan. Betul, sebagai gembala tetap mendoakan sidang jemaat supaya yang terbaik yang Tuhan anugerah. Tetapi jemaat pun harus memiliki satu kerinduan untuk dewasa di dalam Tuhan. Sehingga kan tidak perlu diingatkan ayo ibadah, ayo ibadah. Sebetulnya saudara-saudaraku ya, saudara sudah tahu ada jam waktu untuk ibadah dan berdoa. Ya kan? Gembala hanya sekedar mengingatkan. Tapi saudara harus punya respon yang kuat. Cinta kepada Tuhan tuh kayak begitu. Amin. Ya, saudara, kembalilah kepada kehidupan jasmani. Berpikirlah, bandingkan dengan masa kehidupanmu waktu engkau masih berpacaran dengan pasangan hidupmu saat ini. Ya kan? Siapa yang engkau ingat? Pacarmu bukan? Kekasih jiwamu bukan? Ya kan? Saudara, kita ini memperlakukan Tuhan kadang-kadang lebih jahat dibanding itu. Maafkan saya. Kita kadang-kadang memperlakukan Tuhan seperti dukun. Kalau lagi ada persoalan, baru kita datang. Kalau lagi ada masalah berat, baru kita datang. Penyelesaiannya di dalam Tuhan. Ini adalah pikir kita. Konsep ini tidak boleh hidup terus dalam hidupmu. Benar, Tuhan memegang tangan kita. Dia adalah Allah yang El Shaddai. Amin. Dia adalah Allah Immanuel menyertai kita. Tapi sampai kapan kita mau jadi anak-anak? Itulah sebabnya saya mau mengajak kita semua berdasarkan khotbah ini menjadi sempurna seperti Kristus. Kita tidak boleh tidak. Kecuali sikap kita dalam bersosialisasi dengan orang lain, kita disakiti, nah kita harus seperti anak-anak, melupakannya. Tapi dalam kehidupan rohani kita harus bertumbuh. Mencapai ini semua, saudara-saudaraku. Dengarkan ini, bagian terakhir saya mau sampaikan. Mencapai ini semua tentu bukan hal yang mudah dan gampang. Banyak yang menghalang kita mencapai ini. Seperti keinginan duniawi kita yang kuat, kemalasan kita, ya kan? Keserakahan dan kesombongan kita. Kita sudah merasa ada di pihak Tuhan. Ya kan? Saya pasti masuk gerbong besar, gerbong Tuhan. Padahal saudara-saudaraku, iblis itu tidak pernah tinggal diam. Saya tidak mengancam dan menakut-nakuti Bapak Ibu semua. Tetapi kalau engkau hidup tidak takut Tuhan, hidupmu tidak benar-benar bersandar kepada Tuhan, hidupmu tidak dekat dengan Tuhan, maka bahaya. Iblis selalu mengintai kita. Petrus katakan, dia berjalan seperti singa yang mengaum. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, tingkat kedewasaan penuh kita harus ada tingkat kedewasaan penuh dalam kontrol firman Tuhan. Jawatan-jawatan yang tadi kita baca memiliki satu tanggung jawab dalam posisi mereka untuk mengingatkan umat Tuhan, mengingatkan orang-orang kudus Tuhan agar hidup dalam kebenaran Tuhan. Saya tadi katakan untuk capai hal ini memang tidak mudah dan gampang Bapak Ibu. Banyak hal yang menghalangi kita. Keinginan duniawi kita yang kuat, kemalasan kita beribadah, keserakahan dan kesombongan kita, keangkuhan kita, cara kita memperlakukan sesama kita, kesombongan kita. Itu cara-cara yang sebetulnya menghalang kita bertumbuh dewasa. Mari, mulai sekarang kita sadar bahwa untuk mencapai itu semua tidak ada yang gratis. Ada harga yang harus kita bayar. Amin. Kita sepenuh hati untuk mulai Tuhan. Tapi kita boleh tinggalkan keinginan-keinginan duniawi yang bisa mengganggu hidup kita. Ya kan? Bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan untuk memiliki ini. Tidak, saudara-saudaraku. Tapi kita bisa menempatkan pada porsi yang benar. Ya, jadi keinginan duniawi, keserakahan, kesombongan, kemalasan, ini harus ditanggalkan dan ditinggalkan. Tuhan menanti kita. Tuhan menunggu kita untuk kita mau bersikap benar di hatinya. Ayo saudara-saudaraku, kita lebih bersemangat lagi untuk melayani Tuhan. Masih ada bulan Desember ya, 2024.
2023. Sebelum kita tutup tahun 2023 dan kita menatap kehidupan dan langkah bersama Tuhan di tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Semoga kiranya firman Tuhan pada hari ini memberikan kekuatan rohani, kedewasaan rohani bagi kita. Dan umat Tuhan adalah umat yang tangguh dan kuat menghadapi hidup di hari yang depan. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari semua kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya.